Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada tayangan Jagat Alit ke-48. Kali ini saya akan membawa panjenengan semua untuk mengetahui kekuatan-kekuatan di dalam diri kita, antaranya kekuatan akal, kekuatan nalar, dan kekuatan pikiran. Baik, para kadang kita mulai saja supaya nanti tidak berkepanjangan. Yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu kekuatan akal. Jadi para kadang di dalam diri kita ini yang disebut kekuatan akal ini adalah peristiwa rohani, peristiwa di mana roh ini mensupport kegiatan-kegiatan akal, sehingga akal ini bisa melangsungkan peran-perannya dengan baik. Nah, akal mempunyai kekuatan karena disebabkan karena terkoneksinya, karena terhubungnya secara langsung dengan budi. Jadi terkadang akal itu akan bisa mempunyai kekuatan yang powerful, kekuatan yang penuh jika akal itu tersambung langsung dengan budi. Nah, kekuatan akal itu mempunyai dampak yang luar biasa perkadang, sebab di dalam prosesnya saat manusia itu memecahkan banyak persoalan di dalam kehidupan, kekuatan akal ini akan membantu menyelesaikan dengan akurat. Karena di dalam akal ini itu membantu berprosesnya antara data-data yang berasal dari pikiran dan juga data-data yang sudah disiapkan oleh nalar. Jadi saat akal ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, maka di dalam saat memproses, mengolah hal-hal yang dibutuhkan tersebut bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, jelas sekali di dalam kehidupan manusia membutuhkan kekuatan akal. Oleh sebab itu, kekuatan akal ini juga akan bisa tumbuh, akan bisa menjadi baik, akan bisa menjadi luar biasa saat panjenengan semuanya itu terkoneksi dengan dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa dengan membangun kekuatan akal itu sementara diri kita itu dirubah. Maksudnya dirubah saat diri kita itu ingin menjadi diri orang lain. Sebab Gusti itu di dalam diri setiap pribadi kita itu sudah diberikan kekuatan-kekuatan tersendiri, kekuatan-kekuatan yang tepat dan sangat tergantung dengan takaran-takaran di dalam diri kita masing-masing. Maka kesimpulannya terkadang saat kita mengetahui kekuatan akal ini adalah saat diri kita itu terkoneksi dengan diri kita sendiri, menjadi diri sendiri dan kembali kepada budi sebagai sang panuntun. Nah, tuntunan-tuntunan dari budi inilah yang akan memberikan kekuatan-kekuatan dalam rangka akal ini memproses segala sesuatunya untuk manusia dalam rangka memecahkan berbagai persoalan. Maka jangan sampai walaupun panjenengan semua itu mempunyai akal tetapi tidak bisa bekerja semaksimal mungkin, maka nanti akan terganggu hasilnya. Kadang ada yang menyebutkan saat orang itu mempunyai gejala-gejala akal yang kurang kuat ini, kadang hasil-hasil dari pikiran-pikiran itu tidak logis, tidak masuk akal juga, dan susah untuk direalisasi atau dinyatakan di dalam tindakan. Nah, itu perkataan yang disebut kekuatan akal. Lalu yang kedua mengenai kekuatan nalar. Nah, nalar ini adalah
peristiwa rohwan, di mana nalar ini sesungguhnya itu membantu menyiapkan data-data yang dibutuhkan akal dalam rangka memproses. Nah, bagaimana nalar ini supaya bisa menjadi kuat atau mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga saat mengambil menyiapkan dari simpanan data ini tidak salah menyiapkan. Nah, maka peristiwa nalar ini disupport oleh yang namanya rohwan. Nah, maka saat kita ingin memperkuat penalaran kita, ya jangan lupa perkataan memang harus nalar kita itu selalu tersambung dengan pikiran kita. Jadi nalar ini karena yang mengambil data ingatan dari pikiran, maka antara nalar dan pikiran ini juga harus bersinergi, harus selaras. Untuk menyelaraskan ini memang dibutuhkan latihan-latihan, dibutuhkan kegiatan-kegiatan untuk membiasakan diri sejak dini untuk diri kita itu belajar bernalar. Artinya belajar menyiapkan, menselaraskan apa-apa yang ada di dalam pikiran kita supaya bisa diambil tepat sesuai yang dibutuhkan. Maka saya ulangi, kekuatan nalar ini hanya bisa menjadi kuat saat kita itu melatihnya. Jadi kadang walaupun kita mempunyai rohwan di sini yang sudah mengayomi nalar ini, tetapi kalau tidak pernah dilatih, tidak pernah diasah, nah itu juga akan bermasalah, karena kinerja untuk rohwan nalar ini sangat-sangat tergantung kepada pengalaman panjenengan untuk mengasah penalaran. Nah, jadi walaupun panjenengan itu sudah berulang kali mencoba mengasah penalaran, tetapi kalau tidak ada support atau tidak ada energi yang berasal dari rohwan, juga sama saja hanya menjadi seonggok barang saja atau seonggok sesuatu yang tidak bisa difungsikan. Maka saat nalar ini dihidupkan, diberi kekuatan oleh rohwan, maka panjenengan sendiri juga harus melatihnya, nalar tersebut sejak dini. Artinya kalau kita mempunyai putra-putra yang sudah saatnya untuk bisa diajak berpikir dan bernalar, maka latihlah. Nah, supaya hasil-hasil yang dilakukan, buah-buah di dalam peristiwa tersebut selalu saja nanti di dalam ranah selalu logis, selalu berlogika, sehingga juga tidak menjadi kesulitan saat kita semua itu mewujudkan pikiran-pikiran kita itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Nah, itu perkadang yang disebut dengan kekuatan nalar. Lalu ada lagi yang ingin saya sampaikan. Ada yang disebut dengan kekuatan pikir. Jadi kekuatan pikir itu terkadang sangat-sangat tergantung, sangat-sangat terkoneksi dengan peristiwa indera kita. Nah, maka tentu saja saat kita ingin membangun kekuatan pikiran kita, di mana pikiran kita itu sesungguhnya adalah data, ingatan dari peristiwa-peristiwa yang kita peroleh lewat indera tersebut, maka jagalah, rawatlah, dan lindungilah indera-indera panjenengan itu. Jangan sampai sakit, jangan sampai bermasalah. Sebab peristiwa yang ada di sekeliling kita itu sesungguhnya adalah firman-firman, sesungguhnya adalah data-data yang dibutuhkan di dalam diri kita itu untuk berpikir, untuk berakal dan bernalar. Maka
seyogianya di dalam kehidupan kita itu sungguh-sungguh bisa menjaga kesehatan kita, supaya apa? Supaya kita itu di dalam kehidupannya itu bisa menyerap semua peristiwa, lalu peristiwa-peristiwa tersebut akan ditempatkan di dalam tempatnya, dan suatu saat nanti nalar ini akan mengambil sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang diambil oleh nalar ini tentu saja kalau nalar ini juga dalam keadaan mempunyai kekuatan yang penuh, maka pasti hasilnya akan akurat, tidak salah ambil. Sehingga di dalam proses pikir, berakal ini ibarat kalau misalnya nalar ini mengambil sesuatu data dari pikiran kita, atau bisa diibaratkan mengambil bumbu dari dapur kita, maka masakan pikiran-pikiran itu akan menjadi berasa, akan menjadi kekuatan pula saat akan direalisasikan menjadi tindakan nyata. Jadi perkataan kekuatan pikiran ini, saya ulangi lagi, sangat-sangat tergantung dengan bagaimana upaya kita semua itu menjaga seluruh piranti indera kita supaya sehat. Nah, sehingga data yang kita peroleh itu mudah sekali disimpan, jangan sampai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, dan yang lain-lainnya itu tidak tersimpan dengan baik, alias lupa. Nah, kalau sudah lupa ini tentu saja nanti juga saat nalar itu membutuhkan data-data yang harus diambil untuk berproses di dalam akal, maka yang ingin dibutuhkan itu tidak ada, karena proses saat melihat, merasa, dan mendengarkan ini tidak tersimpan atau tidak terekam dengan baik. Nah, begitu terkadang, begitu indahnya peristiwa di dalam kehidupan kita. Ada 3 peristiwa yang menggambarkan bagaimana yang namanya tindakan ini melewati sebuah proses perjalanan. Semua proses perjalanan ini adalah proses atau peristiwa kasih. Di dalamnya melibatkan roh dan rohwan. Maka saat kita itu bisa menjadi tahu peristiwa yang sebenarnya yang terjadi, maka sungguh panjenengan akan mengalami sukacita yang luar biasa. Karena Gusti itu setiap saat, Gusti setiap dimanapun panjenengan ada, selalu mengaktifkan apapun yang ada di dalam panjenengan, dalam rangka panjenengan itu menjadi orang yang baik. Nah, terkadang ini saya rangkum dari awal, jadi saya ulang lagi di dalam episode yang ke-48 ini saya ingin mengajak para kadang untuk mengetahui apa itu kekuatan akal, apa itu kekuatan nalar, apa itu kekuatan pikiran. Jadi kekuatan akal adalah di mana akal tersebut selalu terhubung, selalu tersambung dengan budi. Akal adalah peristiwa roh, di mana akal ini nanti berfungsi untuk membantu berproses di dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Maka akal dibutuhkan, harus dibangun sekuat mungkin agar bisa bekerja secara optimal. Nah, yang kedua, kekuatan nalar. Kekuatan nalar ini juga saat nalar ini ingin mempunyai kekuatan yang luar biasa, maka nalar ini juga harus terhubung dengan pikiran atau data-data yang ada. Nah, tetapi nalar ini bisa menjadi kuat selain mendapat dukungan dari rohwan, juga karena panjenengan selalu melatihnya sejak dini, sehingga penalaran yang terlatih ini akan selalu mendorong setiap
proses itu menuju pada pikiran-pikiran yang logis, pikiran-pikiran yang masuk akal, pikiran-pikiran yang mudah untuk direalisasi di dalam tindakan. Lalu yang ketiga adalah kekuatan pikir. Kekuatan pikir ini ibaratnya sungguh-sungguh mengandalkan bagaimana optimalnya indera-indera kita saat kita itu menyerap peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling kita. Maka tugas dan tanggung jawab saat kita itu mengetahui tentang kekuatan pikir itu adalah menjaga, merawat, dan melindungi kesehatan panjenengan supaya panjenengan itu selalu optimal sekali di dalam kehidupan. Begitu para kadang, semoga apa yang saya sampaikan ini sungguh bisa menjadi kawruh yang menambah panjenengan tresno terhadap diri sendiri, menjadikan panjenengan itu semakin rindu dengan Gusti, dan panjenengan bisa mengalami sukacita di dalam hidup. Demikian perkataan, semoga tayangan ini bisa meneguhkan panjenengan di dalam membangun iman. Matur nuwun dan rahayu.